Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kontroversi makam Joko Tingkir. Bahwa kontroversi makam Joko Tingkir seolah mengingatkan kita pada sosok pendekar Betawi, yakni Si Pitung. Bahwa makam Joko Tingkir juga diyakini lebih dari satu yang tersebar di beberapa daerah. Bahwa ada 3 makam yang salah satunya diyakini makam Joko Tingkir yang berada di kota Lamongan. Bahwa setelah ratusan tahun kematian Joko Tingkir, muncul beberapa makam yang konon diyakini makam sang tokoh. Bahwa setidaknya hingga kini ada 3 makam yang dipercaya oleh masyarakat sebagai makam sosok bernama Sultan Hadiwijaya atau yang dikenal dengan Joko Tingkir. Bahwa satu makam di kota gede, yakni berada di Desa Boto, Kecamatan Plupu, Sragen. Dan satunya lagi di Pringgoboyo, yakni berada di kota Lamongan. Bahwa terlihat tidak masuk akal, memang itulah yang terjadi. Bahwa di Desa Boto, makam Sultan Hadiwijaya itu berada di komplek pemakaman di tengah hutan, yakni sekitar 10 km arah timur laut kota Solo. Bahwa jalan yang menuju ke pemakaman itu tidak terlalu bagus karena berlubang-lubang dan sempit, sekitar 3 hingga 4 km dari kompleks pemakaman. Bahwa Cungkup, tempat makam Joko Tingkir, di mana ada juga cerita bahwa makam tersebut ada di Dusun Duko, Desa Pringgoboyo, Maduran, Lamongan yang berada di Jawa Timur. Bahwa di Lamongan, makam legenda satu ini dikenal dengan Mbah Anggung Boyo. Ada juga cerita bahwa makam tersebut ada di Dusun Duko, Desa Pringgoboyo, Maduran, Lamongan, Jawa Timur. Bahwa menurut juru kunci yang bernama Muslih, sang juru kunci makam Mbah Anggung Boyo atau Joko Tingkir di Lamongan menyebut jika dirinya sering menghabiskan waktu di gubuk kecil dekat pemakaman itu. Bahwa beliau bercerita bahwa seorang tokoh besar negeri ini, yakni Gus Dur atau Kyai Haji Abdurrahman Wahid, pernah berkunjung ke makam itu. Bahwa tokoh itu diantar Kyai Minkhol, seorang kiai asli Lamongan dari Desa Pringgoboyo, yakni pada tahun 1996 Masehi. Bahwa Kyai Minkhol bahkan sempat mendatangkan sejarawan dari luar negeri dan kerjasama dengan Bupati Lamongan pada saat itu. Bahwa tujuannya untuk melacak keberadaan makam Joko Tingkir. Pada tahun 1999, juru kunci langsung bertemu dengan Gus Dur. Ia sempat menanyakan keberadaan makam Joko Tingkir yang sebenarnya. Namun tokoh itu dengan menjawab
atau tokoh tersebut tidak akan menjawab. Beliau akhirnya meminta doa dan izin untuk membangun masjid di sebelah makam. Bahwa di sebelah makam terdapat pohon yang oleh warga sekitar disebut dengan dandu dan pohon asam yang begitu besar, kurang lebih memiliki tinggi 50 meter dengan diameter kurang lebih yakni 2 meter. Bahwa pohon asam itu memiliki makna a artinya tidak dan sem artinya sempurna. Jadi tidak ada orang yang sempurna. Begitu juga dengan pohon dandu yang memiliki makna dan artinya kata sambung, dandu artinya duduk-duduk. Jadi kita perlu duduk-duduk dan saling sharing untuk mencari ilmu. Bahwa keberadaan makam Joko Tingkir yang berada di kota Lamongan ini jugalah yang menjadi kebanggaan warga setempat akan kedikdayaan sang tokoh. Oleh karena itu, klub sepak bola yang berada di kota Lamongan juga dijuluki Laskar Joko Tingkir. Tentu saja sebutan itu diyakini mampu mengobarkan semangat juang para pemain di lapangan yang berasal dari kota Lamongan. Demikianlah sekilas mengenai keberadaan makam Joko Tingkir yang berada di beberapa tempat. Akan tetapi semua itu adalah terdengar yang lebih menceritakan bahwa dulu pernah ada sosok pahlawan atau guru atau aulia yang berjuang mensiarkan Islam. Hidup mana yang benar kita kembalikan pada keyakinan kita masing-masing. Demikianlah kisah tentang kontroversi makam Joko Tingkir.